Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam Patunggilan. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dan di dalam hati kita masing-masing berucap yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga mulia, Sang sumber kekuatan kami, Sang sumber kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak bersyukur atas kekuatan baru yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, untuk kami boleh kembali bangun, dan kami juga hendak memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, di awal hari yang indah ini, kami juga hendak mendasarkan kehidupan kami pada hari ini di dalam sapaan sabda firman Tuhan, karena kami menghayati bahwa sabdamu adalah terang bagi jalan kami, terang bagi kaki kami, untuk kami boleh melangkah menapai kehidupan kami pada hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati kami, memampukan setiap kami untuk mengerti dan memahami sabda firman Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sabda firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes bab yang ke-14, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Yang demikian dinyatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut panjenengan semua, apakah yang menjadi panggilan kita sebagai warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan? Apakah yang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan? Bapak, Ibu, dan saudara, bila kita kembali melihat tata dan pranata gereja kita, terutama tata gereja mengenai panggilan, di situ dituliskan bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan rencana karyanya di dunia ini. Dan poin yang kedua, Gereja Kristen Jawi Wetan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk juga bertanggung jawab atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, sudah jelas bagi kita semua bahwa di dalam tata gereja kita mengenai panggilan dituliskan mengenai dua hal yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai warga
Pasamuan Gereja Kristen Jawi-Wetan. Kita dipanggil Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan rencana karyanya di tengah dunia ini, dan juga kita dipanggil untuk menanggung jawabi atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirumuskan sebagai panggilan Gereja Kristen Jawi-Wetan ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti halnya yang ada di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 dinyatakan demikian: Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, setelah peristiwa pembasuhan kaki ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para murid, di situ Tuhan Yesus kembali berpesan bahwa para murid juga diutus untuk memegang perintah dan juga melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan para murid menjadi wujud nyata dari kasih para murid kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah bahwa penulis Injil Yohanes pada bagian itu menyatakan bahwa perintah kepada para murid ini tidak hanya menunjukkan aspek ketaatan, kewajiban, dan juga tanggung jawab para murid saja, tetapi lebih daripada itu ada aspek yang jauh lebih intim, yaitu mengenai cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, ketaatan para murid juga menjadi wujud nyata dari cinta dan kasih para murid kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga kita pada saat ini, ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai warga Pasamuan GKJW, itu tidak hanya semata-mata kita hanya melakukan tugas kita hanya melakukan kewajiban kita hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak, tetapi rupanya bahwa melakukan ikut serta di dalam karya Tuhan Allah dan juga menanggung jawab pemberlakuan kasih, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan di tengah-tengah dunia ini adalah wujud cinta dan kasih kita semua pada saat ini kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya lah menjadi permenungan bagi kita semua pada pagi hari ini, ketika pada saat ini kita hidup dengan keadaan yang begitu berbeda. Pandemi tidak kunjung usai. Di tengah-tengah kehidupan kita juga mendengarkan, merasakan keresahan yang sedang terjadi. Kita merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara kita yang berada di tempat jauh di sana. Pada saat ini juga mungkin kita merasakan penderitaan yang juga ada di sekeliling kita, atau malah kita juga merasakan bahwa keadaan kita pada saat ini adalah keadaan yang begitu menghimpit kita. Yang menjadi permenungan kita adalah, apakah di keadaan yang seperti ini kita masih mampu untuk melakukan tugas dan panggilan kita? Di tengah-tengah keadaan yang mungkin berat seperti yang saat ini kita rasakan, apakah kita masih mau untuk ikut serta
di dalam karya Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Atau malah Bapak Ibu dengan keadaan yang berat, dengan keadaan yang menghimpit, dengan keadaan yang mungkin penuh dengan keresahan, itu semua menjadikan kita berhenti untuk kita turut serta di dalam karya Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Selamat merenungkan tugas dan panggilan yang harus kita hayati di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita diutus Tuhan untuk turut serta di dalam karya Tuhan Allah dan juga menanggung jawabi pemberlakuan kasih, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk membersamai dan memampukan kita semua. Marilah kita bangkit untuk kemudian bisa mampu melanjutkan apa yang menjadi tugas dan perutusan kita. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami senantiasa memohonkan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami semua melanjutkan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih kami sebagai warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi-Wetan, kami dipanggil untuk turut serta di dalam karya Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami dipanggil untuk menanggung jawabi pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, dan juga damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Terlebih di tengah-tengah keadaan yang menghimpit, di tengah-tengah keresahan yang ada, mampukan kami untuk menjawab keresahan yang ada dengan menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, sehingga melalui keberadaan kami, sukacita, damai sejahtera itu dapat kembali kami rasakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan dan juga tugas panggilan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Apapun yang dideritanya, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen yang berada di Pasamuan Madiun ini, baik yang ada di induk maupun yang ada di pepandan-pepandan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, mampukan setiap kami, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan dan keluarga kami. Di tengah-tengah kesulitan yang ada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati dan memampukan kami. Terlebih Tuhan, kami juga memohon kekuatan untuk kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pekerjaan yang kami alami setiap hari, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami pada masa sekolah di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami di tengah-tengah keadaan pandemi yang cukup membahayakan bagi kesehatan. Mampukan orang tua kami untuk senantiasa hidup dengan baik, untuk senantiasa memelihara kesehatan, menikmati berkat dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bila mana ada dari antara orang tua kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada
para orang tua kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Madiun. Apapun yang menjadi program yang akan terlaksana pada tahun ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terkhusus Tuhan untuk program pembangunan rumah Kapanhitan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bapak Pendeta bersama dengan seluruh anggota majelis jemaat yang lain, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Dan terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga akan menyambut Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, seluruh warga Pasamuan, untuk kami mampu mengungkapkan syukur kami atas berkat, kebaikan, dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda. Kiranya distribusi vaksin yang saat ini berjalan, Tuhan sendiri yang mengiring melalui para pemimpin kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Tuhan, kami juga akan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami selanjutnya, apa yang kami lakukan pada hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Sisa kehidupan kami sepenuhnya, kami pasrahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Selamat melanjutkan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kesulitan apapun yang akan kita temui, percayalah bahwa Roh Kudus yang sudah dikirim Tuhan untuk membersamai kita semua, itulah yang akan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada, membersamai dan berkarya di dalam kehidupan dan keluarga kita masing-masing, dan memampukan setiap kita untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, senantiasa menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Tansah semangat, Gusti tansah amberkahi kita sami. Salam patunggilan.